Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Firdausi dari Teknologi Informasi dengan NIM 232410102043 akan menampilkan tugas 3 yaitu subquery. Diberikan query di samping pertama, jelaskan fungsi dari subquery. 2. Tuliskan hasil dari masing-masing query di atas. 3. Jelaskan perbedaan single row dan multiple row subquery. 4. Selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di samping. Pertama, tampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama dengan staff menggunakan multiple row. 2. Tampilkan data film yang memiliki harga sewa atau rental date di atas harga sewa seluruh kategori. Soal pertama yaitu fungsi dari subquery sendiri. Apa itu subquery? Subquery atau kadang disebut nested query atau inner query merupakan query yang terletak di dalam query utama atau main query. Subquery sendiri sering ditulis dengan tanda kurung dan dapat ditempatkan di berbagai klausa query seperti select, from, where, dan have. Kemudian fungsi subquery sendiri, subquery dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti memberikan hasil query, membatasi hasil query, menggabungkan data, dan membuat kolom virtual query. Jenis-jenis subquery sendiri, pertama yang sering digunakan yaitu scalar subquery, kemudian single row subquery, multiple row subquery, correlate subquery, dan nested subquery. Soal 2 yaitu tuliskan hasil dari masing-masing query di atas yaitu baris 1 2. Untuk query baris 1 2 yaitu ada select, title, range from film. Maka akan menampilkan dua kolom yaitu title dan range atau durasi dari tabel film yang dimana where range lebih dari select average length from film, di mana durasi yang akan ditampilkan dari tabel film lebih dari rata-rata durasi dari tabel film. Maka akan menampilkan title yang dimana durasinya lebih dari rata-rata durasi dari tabel film. Adminnya akan menampilkan dua kolom yaitu title dan range. Kemudian soal nomor 2 yang B, tuliskan hasil query dari baris 4 sampai 7. Select title description from film where the title in. Select title from film where replacement cost between 20 and 25. Akan ditampilkan kolom title dan description yang dari tabel film di mana title tersebut title in select title from film di mana title akan diambil dari tabel film di mana replacement cost-nya di antara 20 and 25. Maka akan menampilkan dua kolom title dan description dan akan menampilkan output title yang di mana replacement cost-nya di antara 20 and 25. Berikut outputnya, title dan description. Kemudian soal C nomor 2 dari baris 9 sampai 15. Select title description, replacement cost dari tabel film. Akan ditampilkan 3 kolom yaitu title, description, dan replacement cost dari tabel film yang dimana replacement cost-nya diambil dari lebih dari setiap rata-rata replacement cost dari tabel film yang kemudian dijoinkan dengan tabel film kategori menggunakan kolom film ID
dan dijoinkan kembali film kategori dengan tabel kategori menggunakan kolom kategori ID. Kemudian di groupingnya berdasarkan nama, maka akan menampilkan output, title, description, dan replacement cost. Ini berikut hasil outputnya. Kemudian terakhir baris 17 sampai 23 select name average replacement cost rata-rata dari tabel kategori akan menampilkan dua kolom yaitu nama dan rata-rata replacement cost atau rata-rata yang dengan dijoinkan dengan film kategori menggunakan kolom kategori ID, dijoinkan kembali dengan film menggunakan film ID, group by berdasarkan nama, yang dimana having rata-rata replacement cost lebih dari semua rata-rata replacement cost dari tabel film. Kemudian di group by kan berdasarkan film ID. Kan hasil outputnya seperti ini, nggak ada yang ditampilkan karena nggak ada yang sama. Dan akan menampilkan dua kolom yaitu nama dan rata-rata atau replacement cost sendiri. Kemudian soal 3 yaitu perbedaan single row dan multiple row dalam subquery. Single row query yaitu subquery yang mengembalikan satu baris kepada query utama karena hanya menghasilkan satu baris. Subquery ini biasanya digunakan bersama operator perbanding seperti sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian multiple row query yaitu query yang mengalihkan lebih dari satu baris kepada query utama karena menghasilkan beberapa baris. Subquery ini menggunakan operator yang dapat menawani banyak nilai seperti in, any, all, dan access. Soal nomor 4 yang A, tampilkan data customer memiliki alamat dengan staff multiple row. Sebenarnya ini dua jawaban yang sama, tapi saya hanya mengambil salah satunya saja, yaitu ini contohnya select customer ID dan first name, last name, asnama, dan address ID dari tabel customer. Akan ditampilkan 3 kolom yaitu customer ID, first name, last name yang diistilahkan dengan sebagai nama, dan address ID dari tabel customer yang dimana address ID atau alamatnya akan diambil dari select address ID from staff, maka akan apa namanya akan menampilkan nama, akan menampilkan address ID yang sama customer dari tabel customer dengan tabel staff. Karena berhubung tidak ada yang sama dari customer dan staff, maka akan ditampilkan kosong kolomnya dan menghasilkan 3 kolom yaitu customer ID, nama, dan address ID. Query ini juga sama, bedanya ini menampilkan semua dari tabel customer dan sama-sama diambil address ID-nya dari tabel staff. Kemudian 4B, tampilkan data film yang memiliki harga sewa atau rental date di atas harga sewa seluruh kategori. Query-nya select film ID, title, dan rental date dari tabel film, di mana rental date karena ini single row query maka menggunakan operator seperti lebih dari, kemudian select average rental date dari tabel film. Akan ditampilkan 3 kolom yaitu film ID, title, dan rental date dari tabel film, yang dimana rental date-nya lebih dari rata-rata rental date dari tabel film tersebut, maka dari tabel film ya benar. Maka kemudian ditampilkan 3 kolom ini yaitu film ID, title, dan rental date. Di sini rental date-nya diambil dari lebih dari rata-rata rental date dari tabel film.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.